Teman-teman kan pasti sering banget dengerin video yang barusan, yang lewat di explore kita, yang mereka yang mengaku sebagai seorang edukator. Gue nggak bakalan spill siapa edukatornya karena ini bukan tentang mereka, karena ini tentang kita Pak. Bukankah video seperti barusan juga bisa kita ulang-ulang sebenarnya? Tapi mengapa mereka meminta kita untuk mengklik kolom komentar? Singkatannya ya, semakin banyak video itu diklik ya semakin bakalan direkomendasiin sama metanya. Sesimpel itu. Apakah kita memang bakalan belajar dari apa yang mereka tulis di kolom komentar, atau kita malah belajar dari cara mereka membuat video, cara mereka membawakan skrip yang mereka tulis, dan hook apa yang mereka tulis di awal, sehingga kita terpancing untuk ngeklik videonya dan umpan yang mereka kasih dan kita makan. Ini bukan tentang mereka, apakah yang mereka lakukan itu salah atau enggak. Kadang-kadang kita nggak bisa belajar dari apa yang sesimpel itu aja, dari cara mereka membuat video, dari cara mereka ngobrol, artikulasinya itu gue masalah tuh, dari cara angle videonya, mungkin hook visualnya atau hook dari audionya dan skrip mereka yang tulis. Kayaknya itu lebih penting kita belajar. Tapi gue juga bingung ya, saya edukator ini masa juga bikin edukasi tentang gimana caranya upload VOD dan reel. Gue nggak yakin atau nggak nyangka kita masih berada di level itu, nggak bisa memposting konten aja kita belum tahu ternyata. Apakah ini benar atau enggak, gue juga apakah ini benar juga enggak, gue juga nggak tahu. Tadi gue batuk. Tapi kan ini kan riskan ya, kita kurang belajar tentang platform ini, mungkin aja begitu, atau edukatornya memang sekedar bikin konten aja yang mengaku edukator lah. Makanya gue saranin sama temen-temen, belajar itu harus memang secara yang benar buat gue. Memang perlu juga buat kita memilih edukator yang benar buat gue nih. Gue mempunyai keresahan sama hal ini karena kadang-kadang lewat di beranda gue nya, jadi gue merasa kayak masa segitunya gitu. Di titik ini gue sadar kayaknya konten yang joget-joget kemarin ya hari itu lebih baik kayaknya daripada yang kayak tadi. Dan buat teman-teman yang memang pengen belajar bikin konten sih, gue saranin bikin konten secara rutin, bikin jadwal postingnya itu dulu deh. Bikin jadwal posting biar kontennya bisa diposting kapan dan waktu yang emang selalu segitu. Itu sih yang gue saranin. Kalau lu lihat dari video gue ya, itu nggak ada view-nya yang banyak sebenarnya, paling juga baru ratusan, tapi gue udah monetisasi semua fiturnya, udah kebuka. Berarti bukan karena jumlah yang tayang, tapi karena gue rutin memposting konten gue selama 3 bulan. Itu yang gue rasa. Ya kalau itu mungkin teman-teman juga pasti bisa capai, karena kalau buat mencapai viral kan sulit ya, itu bukan kemampuan kitanya. Yang kita mampu adalah memperbaiki konten kita, memposting secara terjadwal, kan itu aja. Jadi buat teman-teman yang memang pengen jadi konten kreator sih, harus seperti platform ini dengan mode profesional. Berarti kita juga harus profesional, seperti kerja di formal. Buat gue sih itu yang penting. Selamat datang di teman konten. Kalau ada kritik dan saran gue juga terima. Gimana sih bikin konten, kenapa mereka bikin konten seperti itu? Ya juga, gue juga open akan komentar kalian. Ini gue bikin karena keresahan gue aja. Kalau bermanfaat silahkan dibagiin, like kalau suka. Ya kalau dislike juga nggak apa-apa. Ya itu aja. Sampai ketemu lagi di teman konten selanjutnya.